Risi dengan lagu berbahasa Jawa berjudul Nemen terdapat kosakata ** konotasi misuh negatif, yang dibawakan Gilga Sahid. Forum Komunikasi Perempuan Pelestari Budaya Nusantara, FKPPBN, Yogyakarta melancarkan pernyataan sikap dan mengimbau agar kosakata tersebut dihilangkan. Kami sebagai penggiat pelestari budaya Nusantara dan secara tidak langsung sebagai orang tua dari anak-anak generasi muda Nusantara, sangat keberatan dan memberikan peringatan tegas atas lagu Nemen, versi dengan umpatan atau misuh yang dibawakan dan diciptakan oleh Gilga Sahid. Karena hal tersebut dalam budaya Jawa, karena lagu tersebut menggunakan lirik bahasa Jawa, adalah hal yang tidak unggah-ungguh, tidak subasita, kurang tata krama dan tidak sopan santun, dan tidak sesuai dengan norma-norma kearifan lokal, tegas penggagas dan pencetus FKPBBN Arya Kamandanu. Di sela-sela acara peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan RI yang digelar FKPBBN di Omah Kopi Cokrowijayan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023. Arya mengapresiasi atas kreativitas dalam berkarya, namun sangat disayangkan di sela lirik lagu pop Jawa Koplo itu ada penggalan kata dengan umpatan yang justru banyak ditirukan generasi muda dengan mengcover lagu dan memviralkan lagu tersebut dan memberikan tekanan khusus pada umpatan di atas, salah satunya di akun IG. Apalagi, lanjut Arya, dalam unggahan salah satu video konser Gilga Sahid yang ada di YouTube oleh kanal akun kaset digital yang berjudul Live Paling Ambyar Gilga Sahid. Dalam video tersebut terlihat satu hal yang sangat memprihatinkan dan miris ketika hampir seluruh penonton diajak untuk misuh, mengumpat bersama-sama. Ini merusak moral, akhlak dan budi pekerti. Sehingga tidak bisa dibiarkan. Kami sebagai orang tua, ibu-ibu dari anak-anak remaja keberatan dan berharap penyanyi aslinya bisa mengubah dengan kata yang lebih santun. Timpal Ketua dan Founder FKPBBN, Diah Yuliana Kencanawati. Ia mengajak kepada pihak-pihak terkait, para orang tua, pemerintahan terutama Kominfo dan Dinas Kebudayaan, para pemuka agama, bisa menjadi filter dan kontrol yang diharapkan bisa memberikan ketegasan dalam kaitannya dengan budaya, moral dan budi pekerti yang sesuai dengan martabat bangsa Indonesia. Di tempat sama, Yani Ambar selaku penasehat kain dan kebaya Indonesia menyatakan dalam upaya mendukung terus melaju untuk Indonesia maju, dibutuhkan peran aktif semua pihak. Karena bagaimanapun peran budaya dan kearifan lokal kita dapat menjadi filter dalam pencapaian bangsa Indonesia yang maju dan bermartabat. Susah payah kami berjuang mendidik dan membekali anak-anak dengan pemahaman tentang budaya, budi pekerti dan sopan santun. Hanya karena viralnya umpatan tersebut anak-anak bisa ikut-ikutan. Bahkan anak-anak yang bisa dikatakan mereka masih di bawah umur, ujarnya. Didampingi Ketua FKPPBN Diah Yuliana Kencanawati, Itut Bambang Ketua BPD Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia, KKI, Sutanti Ketua KKI Sleman. Di akhir pertanyaan sikap, Arya menekankan hendaknya Gilga Sahid segera mungkin untuk bisa merespon positif imbauan, kritik, saran, nasihat dan peringatan darinya. Karena respon ini disampaikan sebagai satu bentuk kepedulian dan rasa sayang terhadap karya-karya musik mereka. Jika hal ini dianggap sepele dan tidak dipedulikan oleh yang bersangkutan, khususnya kami yang berada di Yogyakarta, mengingatkan bahwa sebaiknya tidak usah manggung saja di Yogyakarta dengan lagu itu. Mohon kepada dinas terkait untuk mensikapi hal ini juga, pungkas Arya. Sebelumnya acara dengan tema Gerakan Pelestarian Budaya Nusantara sebagai perisai identitas bangsa untuk membangun sistem bangsa yang bermartabat. Ini semarak dengan lomba mengenakan kebaya, beberapa game, dan juga dihadiri oleh beberapa perwakilan komunitas perempuan pelestari budaya, para generasi muda yang tergabung dalam Duta DIY, Pemerhati Budaya, Derha Sri Purnomo MC. Kami mendukung segala upaya pelestarian budaya bangsa Indonesia yang luhur, tegasnya. Ini berkaitan juga dengan moto hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Nah, melaju ini dalam artian melaju yang bagaimana? Kami ini di sini kan sebagai pelestari budaya, jadi pelestari budaya itu yang
tentunya nantinya akan menjadi kontrol, akan menjadi rem. Jadi kalau kita melaju tanpa rem, tanpa kontrol juga nanti akan kemajon. Karena ini salah satunya ya ini yang terjadi, ini bentuk dari pernyataan sikap ya dari Forum Komunikasi Perempuan Pelestari Budaya Nusantara menanggapi, atau kalau mengkritik malah tidak mengkritik sebenarnya, ini memberikan nasihat, saran ya. Nasihat, saran bukan karena kami di sini itu benci, tapi karena justru kami ini sayang dan peduli dengan mas-mas ini ya. Ini saya sebut aja, ini ada salah satu karya musik ya, karya seni musik yang diciptakan oleh Mas Gilga Zahid yang judulnya Nemen. Awalnya saya mendengar lagu Nemen ini sebenarnya tidak ada masalah waktu dibawakan Mbak Happy Asmara sama Mas Denny Caknan ya. Kemudian saya melihat kok lagu ini jadi populer dengan ada sesuatu yang viral, dan di situ bentuk dari misuh. Jadi umpatan kalau di dalam bahasa Jawa itu kebetulan ini pakai bahasa Jawa, jadi bisa saya putarkan dua aja. Jadi ini dari Facebook, nanti mungkin bisa saya kirim aja Pak linknya. berkenaan khususnya dari Dikbud atau Kominfo atau juga guru-guru yang ada, mohon sama-sama kita ngoreksi, karena anak-anak generasi muda itu memang tidak semuanya itu benar juga. Jadi mohon saling mengoreksi untuk bisa diluruskan agar hal ini tidak semakin menyebar dan ditata kembali tata cara untuk penyiarannya. Saya kira demikian. Ayo kita tata kembali etika berbudaya timur dengan arif dan bijaksana. Atau Ya, dari Perempuan Pelestari Budaya Nusantara betul-betul sangat prihatin untuk masalah ini, karena kebetulan untuk Forkom sendiri, Forkom PPPN ini sedang bekerja keras untuk mengajak para pelestari budaya dengan adik-adik semuanya. Target kita ingin mengajak supaya budi pekerti, toto kromo, unggah ungguh, suposito yang tadi saya sampaikan dalam sambutan itu akan bisa terrealisasi di masyarakat semuanya. Mohon dibantu kepada para orang tua, bapak ibu semuanya, juga adik-adik, untuk bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita belajar